Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Santet Busung yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Sogiri. Sebelum kita masuk dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggal dari cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah lama-lama, kita masuk dalam ceritanya. Kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah santet yang sangat banyak dimiliki dan sering digunakan untuk menyakiti sesamanya. Santet ini sangat umum dan banyak sekali di daerah saya. Namun di cerita hanya akan saya ceritakan sedikit saja tentang orang-orang yang terkena santet ini. Sebelumnya sedikit pun tidak ada maksud apa-apa dari saya menceritakan kisah ini, hanya sebagai pengingat saja, agar kita lebih berhati-hati dan bahwa menyakiti seseorang dengan cara tidak benar adalah perbuatan yang salah. Santet busung, itulah namanya. Disebut santet busung karena seseorang yang terkena santet ini perutnya akan membusung atau membesar, seperti bisul raksasa di perutnya. Dan umumnya korbannya tidak akan langsung meninggal, meskipun hakikatnya meninggal seseorang adalah kuasa Tuhan. Di daerah saya, santet ini dulunya sangat mudah dikenali. Santet ini biasanya diletakkan di pohon-pohon atau kolam-kolam ikan, yang mana gunanya adalah jika ada seseorang yang mengambil tanpa izin atau mencuri, akan terkena santet ini dengan sendirinya. Namun di desa seberang sana malah lebih sedikit sadis. Bukan hanya ditujukan kepada yang mengambil tanpa izin atau mencuri. Bahkan orang yang tidak sengaja memungut buah yang sudah terjatuh pun bisa terkena santet ini. Sejak kecil, saya selalu diperingatkan oleh kedua orang tua saya, jangan pernah mengambil buah sembarangan. Karena sewaktu kecil biasanya kami sedikit nakal dengan memetik buah sembarangan milik orang lain. Orang tua saya selalu mengingatkan, terutama di pohon-pohon milik orang-orang tertentu yang orang tua saya mengetahui bahwa orang tersebut memiliki santet busung. Sebenarnya, pohon atau kolam yang diletakkan santet itu sangat mudah dikenali. Ciri-cirinya biasanya ada semacam plastik berisi air atau buntalan plastik yang digantungkan di dahan pohon. Jika di kolam ikan, biasanya diletakkan sebatang bambu yang ditancapkan di pematangnya. Seseorang yang terkena santet ini masih bisa diobati, biasanya dengan mendatangi pemilik pohon buah atau kolam ikan untuk kemudian meminta maaf dan mengganti rugi. Namun ada beberapa kasus yang mana pemilik santetnya tidak mau memaafkan, atau orang yang mengambil buah atau ikannya tidak tahu siapa pemiliknya, karena mengambilnya di sembarangan tempat yang ia tidak kenal. Selain itu, santet ini juga bisa dikirim melalui media makanan, minuman, rokok, atau segala sesuatu yang dikonsumsi. Biasanya itu dilakukan oleh seseorang yang memang iri dan punya niat jahat terhadap seseorang itu. Dari yang saya ketahui, santet ini bekerja melalui media perantara, seperti yang telah saya sebutkan. Kisah ini pertama kali dialami oleh adik dari tetangga saya. Dan saya pun pernah mendengar ceritanya langsung dari korban yang terkena santet tersebut. Sebut saja namanya Karman. Karman ini sebenarnya lahir di kampung saya. Namun semenjak dari kecil, beliau tidak tinggal di kampung saya, melainkan ikut dengan bapaknya, karena orang tuanya bercerai. Sedangkan kakaknya tinggal di kampung saya. Karman ini pekerjaannya serabutan. Dia bekerja apa saja, dari mulai berdagang hasil bumi sampai mencari pakan hewan ternak. Kejadiannya bermula ketika ia mencari pakan ternak. Dia mencari dari hutan ke hutan, dan orangnya memang sedikit sembarangan. Ketika di hutan ada buah-buahan apa saja, pasti ia akan memetiknya tanpa izin kepada pemiliknya. Di mana saja, setiap dia mencari pakan, jika ada buah pasti akan memetiknya. Sampai akhirnya ia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, dan sedikit demi sedikit perutnya membesar. Dan disitulah keluarganya meyakini bahwa Karman sudah terkena busung.
Keluarga pun bertanya apakah dia pernah menyakiti orang lain atau dia pernah diberi sesuatu makanan oleh seseorang. Namun Karman merasa tidak pernah melakukan kedua hal tersebut. Berobat kemana-mana sudah Karman jalani, namun tiada satupun orang pintar yang dapat mengobati. Karena mitosnya, memang santet ini sulit diobati selain dari pemiliknya yang menarik kembali santetnya. Berobat medis pun dokter kebingungan karena belum pernah menemukan penyakit seperti ini. Dari salah satu orang pintar yang didatangi, orang tersebut memberitahu bahwa santet ini didapatkan bukan dari orang yang iri atau benci dengan Karman, namun karena sifat Karman yang sembarangan dalam mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin. Akhirnya Karman pun menyadari perbuatannya dan mengaku dia memang suka sembarangan mengambil milik orang, meskipun hanya buah-buahan di dalam hutan. Orang pintar itu pun menyarankan Karman untuk mendatangi pemilik buah yang pernah ia petik dan meminta maaf segera mengganti rugi. Barangkali saja pemiliknya mau memaafkan dan menarik kembali santet itu. Namun naas, Karman tidak tahu pemilik pohon mana yang telah menaruh santet itu pada buah-buahnya. Karena seingat Karman, dia selalu melakukannya di setiap hutan yang ia datangi. Akhirnya, Karman hanya bisa menerima nasib merasakan sakit yang luar biasa. Atas bantuan dari orang pintar lainnya, rasa sakit yang diterima Karman hanya timbul sewaktu-waktu saja. Tidak setiap hari seperti yang Karman rasakan sebelumnya. Karman mengalami hal itu ketika usianya masih cukup muda. Hingga akhirnya Karman pindah ke rumah kakak perempuannya ketika usianya sekitar 40 tahunan. Dan ketika tinggal di kampungku, dia selalu bercerita dan menasihati kami bahwa agar jangan sembarangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita tanpa izin dari pemiliknya, agar tidak mengalami hal yang serupa yang dialaminya. Karman bercerita bahwa selain merasakan sakit yang luar biasa, penyakit itu membuatnya harus menjauhi kolam atau sungai. Karena jika ia terjatuh, dia akan selalu tenggelam, meskipun kolam atau sungainya dangkal. Karman tidak lama tinggal di kampungku, hanya beberapa bulan saja. Dia kemudian kembali lagi ke rumah asalnya. Hingga tak lama kami mendengar kabar beliau meninggal karena rasa sakitnya terus kambuh. Kisah berikutnya dialami oleh tetangga rumah yang dekat sekali dengan saya. Kita panggil saja namanya Rusdi. Rusdi ini orangnya memang kurang bergaul dengan tetangga dan sedikit galak terhadap anak kecil. Saya ingat sekali ketika saya kecil, saat itu Rusdi sedang menjadi buruh cangkul milik tetangga saya. Dan nenek saya sedang menanam padi bersampingan dengan sawah yang sedang Rusdi cangkul. Saya sedang bermain dengan anak-anak. Di sawah itu, kami sangat senang mencari belut, meskipun aku tidak suka dengan makan dari belut itu. Namun aku senang sekali dan suka sekali mencarinya. Temanku anak perempuan Rusdi ini berkata bahwa bapaknya mendapat banyak belut dan disimpan di kaleng dekat air minumnya. Karena penasaran, aku pun ingin melihatnya. Kemudian bersama anaknya, aku melihat belutnya. Tiba-tiba Rusdi datang dan membentak kami berdua. Saya ingat sekali dia menuduh saya akan mengambil belutnya, padahal saya di situ dengan anaknya, dan anaknya pun tak luput dari omelannya. Aku pun langsung pergi meninggalkannya, dan aku bercerita kepada orang tuaku. Dan orang tuaku kemudian, orang tuanya memberitahu bahwa Rusdi itu memang orangnya temperamen dan cepat marah. Jangankan kepada orang lain, kepada keluarganya pun sendiri memang seperti itu. Dan orang tuaku maklum dengan hal itu. Berbeda dengan Rusdi, istrinya adalah orang yang sangat baik, lembut dan ramah kepada siapapun. Rusdi ini memang orangnya sangat miskin, bahkan untuk sekedar makan saja mereka sangat kesulitan. Selain jadi buruh tani, Rusdi kemudian mencoba berjualan sayuran hasil dari kebun. Dari situlah perekonomiannya sedikit membaik. Istrinya bercerita dari hasil berjualan suaminya untuk kebutuhan makan selalu terpenuhi. Bahkan sekarang yang tadinya istrinya sangat lelah jika hendak memasak, karena masih menggunakan tungku, sang istri pun harus mencari kayu bakar sebelum masak. Namun saat ini suaminya telah mampu membelikan kompor minyak yang meringankan pekerjaan memasak istrinya. Namun naas, pasar tempat berjualan sayuran Rusdi terletak di daerah yang memang rawan akan santet. Terlebih lagi,
Rusdi bukan warga sekitar pasar, melainkan pendatang dari desa lain yang berjualan di pasar itu. Saat usahanya mulai ramai, ada seseorang dagang sayur di pasar itu mulai mengakrabkan dirinya kepada Rusdi. Rusdi yang memang orangnya sangat polos, tidak merasakan keanehan apapun. Belum genap 3 bulan, Rusdi berjualan di pasar itu, dan dagangan yang Rusdi jual pun sebenarnya hanya daun melinjo, pepaya muda, dan bahan-bahan untuk sayur asem. Keuntungannya pun sebenarnya hanya sedikit. Rusdi hanya pedagang kecil saja. Namun iri hati dan rasa tidak suka telah membutakan hati. Seseorang yang berusaha berteman dengan Rusdi ternyata berniat jahat. Suatu hari, dia memberikan 1 kilogram ikan asin kepada Rusdi. Tanpa rasa curiga sedikit pun, tentu saja Rusdi dengan gembira menerimanya. Karena selama ini, Rusdi belum pernah bisa membeli ikan asin sebanyak itu. Dalam hatinya, itu bisa menjadi persediaan makanan di rumahnya. Rusdi pun bercerita kepada istrinya bahwa temannya sangat baik. Tentu saja istrinya pun senang. Kemudian istrinya memasak ikan asin itu untuk dimakan bersama dengan keluarganya. Selang beberapa hari, Rusdi pun jatuh sakit dan tidak bisa pergi ke pasar. Semakin hari semakin sakit dan perutnya mulai membesar. Saudara-saudaranya pun mulai berdatangan karena sakitnya Rusdi rasakan semakin parah. Rusdi selalu mengerang kesakitan dengan perutnya pun semakin besar dan sudah tidak bisa diajak berkomunikasi. Para saudaranya akhirnya yakin bahwa Rusdi telah terkena santet busung lapar dan bertanya kepada istrinya apakah Rusdi pernah mengambil atau diberi sesuatu oleh orang lain. Istrinya pun teringat ikan asin yang pernah dibawa oleh suaminya dan menceritakan bahwa suaminya telah diberikan ikan asin sebanyak 1 kilogram oleh teman di pasarnya. Dan setelah makan ikan asin itu, esoknya suaminya mengeluh sakit pada perutnya hingga seperti ini. Saudaranya pun tidak bisa melakukan apa-apa. Salah satu saudaranya ada yang berinisiatif untuk mencari pelakunya ke pasar. Namun bukan untuk menuntut balas atau meminta pertanggungjawaban. Karena jika hal itu dilakukan, khawatir saudaranya yang lain pun akan dikirimi santet juga. Namun setelah dicari dan bertanya-tanya ke semua pedagang di pasar, tidak ada satupun yang mengenal orang yang dekat dengan Rusdi. Entah orang itu disembunyikan atau memang benar-benar tidak tahu. Orang itu tidak pernah ditemukan. Selang beberapa hari, Rusdi pun meninggal dunia. Saya sangat sedih karena melihat teman saya, anak perempuan Rusdi, menangis kehilangan ayahnya. Sungguh memilukan nasib teman saya. Terakhir kali saya bertemu dengannya adalah ketika saya hendak masuk kelas 1 sekolah dasar. Saat itu saya datang ke rumahnya, ingin mengajaknya untuk sekolah. Namun ia berkata bahwa ia tidak akan sekolah dan akan pindah ke rumah orang tua ibunya. Itu terakhir kali saya bertemu dengan teman saya karena sepulang sekolah ia telah pergi bersama keluarganya dan hingga sampai saat ini. Saya belum pernah berjumpa kembali dengannya. Kabarnya ia telah menikah dan semenjak pindah ke rumah kakek nenek hidupnya lebih baik secara ekonomi. Kisah selanjutnya terjadi sebelum lama ini dialami oleh teman ayah saya. Masih satu desa namun beda kampung. Teman ayah saya ini disebut saja Dulgani. Dulgani ini pekerjaannya adalah seorang penebang pohon. Entah itu dia membeli untuk kemudian dijual kembali menjadi balok-balok kayu atau hanya bekerja memotong pohon yang diminta oleh orang lain. Dulgani ini berasal dari kampung tetangga, yang mana di kampungnya sendiri santet busung pun banyak bertebaran. Perawakannya kecil, dan Dulgani adalah orang yang humoris. Kata-katanya selalu mencairkan suasana, dan selalu membuat orang sekitar tertawa. Ditambah dengan logat kampung sebelah yang khas, membuat semakin menjadi sumber hiburan bagi orang-orang yang berada di dekatnya. Suatu ketika Dulgani mengalami sakit yang luar biasa di bagian perut, membuatnya tidak bisa melakukan aktivitas yang seperti biasa. Semakin hari semakin sakit, dan sedikit demi sedikit perutnya membesar, hingga akhirnya menjadi sangat besar. Dan jelaslah bahwa ia terkena santet busung dalam perutnya. Berobat ke sana kemari sudah dilakukan, namun hanya sedikit mengurangi rasa sakitnya saja. Belum ada yang mampu menyembuhkannya. Sanak saudaranya bertanya bagaimana ia bisa terkena santet itu. Apakah dia pernah mengambil sesuatu tanpa izin
atau ada yang pernah memberikan makanan atau minuman dari seseorang yang benci padanya. Dulgani tidak mengingatnya dengan pasti. Namun jika persoalannya mengambil sesuatu tanpa izin, Dulgani merasa tidak pernah melakukannya, karena memang Dulgani bukan orang yang suka sembarangan. Namun Dulgani pernah melakukan pekerjaan memotong kayu di sebuah desa, yang mana di desa itu terdapat orang-orang yang sebenarnya memiliki pekerjaan yang sama dengan Dulgani. Sebenarnya saat itu Dulgani enggan mengambil pekerjaan tersebut, karena dia tidak mau melangkahi orang di desa sana yang memiliki pekerjaan yang sama. Baginya, saling menghargai sebagai orang yang memiliki profesi adalah penting, sebab sudah menjadi hal umum akan terjadi sesuatu yang mencelakai orang yang mengambil pekerjaan di wilayah orang lain. Kecurigaan Dulgani hanya sampai pada sebatas itu. Entah siapa pelakunya, Dulgani tidak mengetahuinya. Berbulan-bulan, kondisi itu dirasakan Dulgani. Sampai puncaknya, Dulgani sudah merasakan sakit yang di luar batas. Dulgani pun sudah merasakan bahwa dia akan mencapai ajalnya dan segera berpesan dan berwasiat kepada anak-anaknya. Saat itu hanya ada Dulgani dan istri serta anaknya di rumahnya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Namun tanpa dibarengi dengan salam layaknya orang yang hendak bertemu pada umumnya, Dulgani meminta istrinya untuk membukakan pintu dan melihat siapa yang datang. Dengan segera, sang istri membukakan pintu. Namun sang istri merasa asing dengan tamu yang datang, namun tetap mempersilahkannya masuk. Orang tersebut memakai pakaian serba hitam tanpa menggunakan sendal. Pria itu segera masuk dan melihat kondisi Dulgani. Sambil memegang dahi Dulgani, orang itu berkata bahwa kondisi Dulgani sudah parah, dan andai dia terlambat saja datang, mungkin Dulgani sudah tak tertolong. Dulgani sebenarnya agak terkejut, karena dia pun belum mengingat siapa orang itu, karena wajahnya asing baginya. Dan akhirnya pria itu mengatakan bahwa dia adalah orang dari bodyguard, namanya tersamar. Dia datang ingin membalas budi karena Dulgani pernah mengajaknya makan siang meski dengan bekalnya seadanya. Akhirnya Dulgani teringat bahwa saat itu ia memang pernah mengajaknya untuk makan bersama saat itu. Dulgani bertanya bagaimana pria itu bisa mengetahui alamat rumahnya dan apa yang terjadi pada Dulgani. Karena seingatnya Dulgani tidak pernah memberitahukan di mana ia tinggal, serta saat Dulgani bertemu dengan pria itu pun terjadi di tempat yang jauh. Namun pria itu berkata bahwa Dulgani tidak perlu memikirkan tentang hal itu. Kedatangannya ke sini hanya untuk membantu barangkali Dulgani bisa sembuh. Namun sebelum mulai mengobati Dulgani, pria itu meminta disuguhi makanan. Sang istri dengan malu menyebutkan bahwa di rumahnya tidak ada lauk pauk yang layak untuk dihidangkan. Namun pria itu berkata, tidak masalah seadanya saja. Apapun akan ia makan. Akhirnya sang istri menyiapkan sepiring nasi, ikan asin, dan gorengan oncom. Karena hanya itu yang ia masak di pagi hari tadi. Dengan lahap, pria itu pun memakan nasi yang disajikan oleh istri Dulgani. Setelah selesai, ia meminta beberapa siung bawang putih kepada istrinya. Bawang putih tersebut dikunyah sambil kumat kamit membaca mantra. Bawang putih yang telah dikunyah itu dikeluarkan dari mulutnya. Sebagian ditempelkan di perut Dulgani, sebagian dimasukkan dalam gelas berisi air putih. Pria itu meminta Dulgani untuk meminumnya. Dulgani pun tanpa ragu meminumnya. Seperti sedang makan cabai, saat dimakan langsung pedas. Ketika selesai minum air itu, Dulgani langsung merasakan mulas yang luar biasa pada perutnya. Dulgani merasa, ia tiba-tiba merasa sangat ingin buang air besar. Dan sambil berteriak, ia meminta istrinya untuk mengambilkan bak air untuk menampung kotorannya. Pria itu tersenyum dan berkata kepada Dulgani bahwa sekarang ia sudah sembuh, dan sembari pergi keluar rumah. Dulgani tidak memperhatikannya karena ia merasa mulas yang luar biasa. Akhirnya Dulgani mengeluarkan semua yang ada di perut besarnya itu. Apa yang Dulgani keluarkan sangat menjijikkan. Satu bak penuh nanah yang berbau sangat busuk keluar dari perutnya. Sampai-sampai istrinya pingsan mencium aromanya. Sedangkan anak-anaknya pergi keluar dari rumah karena aroma busuk yang sangat menusuk hidung.
Setelah selesai, Durgani pun merasa sehat kembali, seperti sedia kala. Tidak ada lagi rasa sakit dalam perutnya. Ia bersyukur Tuhan masih menyayanginya dan memberikan kesembuhannya kepada melalui orang yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Durgani berusaha mencari-cari orang tersebut, namun orang tersebut sudah tidak ada. Durgani bertanya kepada tetangganya yang saat itu sedang memperbaiki sepeda motor. Tetangganya pun kaget melihat Durgani sudah bisa berjalan dengan perutnya yang mengecil. Tetangganya berkata bahwa sejak dari tadi tidak ada orang asing, meskipun ada dia pasti melihatnya. Karena rumah Durgani yang berdampingan, serta dia yang memang sejak dari pagi sedang memperbaiki motornya, tidak melihat orang berbaju hitam datang atau pergi. Durgani pun terheran-heran dengan kejadian itu, namun terlepas dari segala hal yang keanehan terjadi, Durgani sangat bersyukur masih diberikan kesembuhan dan umur yang panjang.